Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik. Mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, konsultasi emiten, live webinar, signal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung join di grup Telegram dulu, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa acuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk membeli dan menjual saham. Hasil analisa saya tetap perlu direvisi kembali. Bagi teman-teman eh, untuk teman-teman yang belum join grup Telegram saya bisa segera join. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username MC Saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk kebaikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Oke, jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasannya untuk emiten BP ini ya. Di mana BP memang sudah berhasil membuat swing low valid ya. Kalau kita berbicara, swing low valid, tapi kalau memang mau strong swing low validnya, tunggu ketika harganya sudah berhasil breakout 142 ya, closing price-nya. Nah, dengan demikian, kalau saya lihat dan saya perhatikan, BP ini memang masih ada potensi untuk lanjut bergerak naik menuju harga 154 hingga 158. Itu masih ada potensi untuk bergerak ke area sana. Ya, harga BP juga sudah drop, volume juga masih volatile, masih adanya volatilitas dari transaksi ya. Dan juga BP ini berhasil membuat rejection ya, kurang lebih tepat di support areanya ya, kurang lebih. Nah, ini memang masih ada target supply di kota Kungu yang perlu dikejar dari BP, di mana BP memang masih ada potensi untuk menyentuh target tersebut ya. Jadi untuk BP mungkin hanya bisa saya bahas sekilas ya. Gitu untuk BP. Kita lanjut di sini ada emiten AMRT. AMRT closing di harga 2.490 dengan persentase plus 4,18%. Nah, AMRT ini sudah saya katakan di mana AMRT ini memang masih berpeluang untuk lanjut naik ya. Ini sempat saya katakan harganya masih di 2000-an dan sekarang sudah di 2500 ya, harganya memang naik sesuai ekspektasi kita. AMRT juga masih dalam fase uptrend dan bagus ya. Nih, sudah hit, berhasil hit target Fibonacci-nya 2450 hingga 2560 ini merupakan target taking profit di AMRT. Jadi kalau teman-teman seumpamanya baru mulai mau masuk, ya ini sedikit berbahaya karena ini sebenarnya merupakan target taking profit. Kalau memang adanya rejection, kita akan bersiap untuk serok ya. Yang jelas untuk kondisi sekarang, ya ini sebenarnya AMRT berada di area taking profit, bukan area beli. Gitu ya. Area belinya kapan? Tunggu ketika dia breakout supply area ini baru dibeli. Itu pun resikonya juga lebih besar. Ya, kalau saya sih better buy on weakness. Gitu ya untuk AMRT. Kita lanjut di sini ada saham Akra. Akra closing di harga 1.410 dengan persentase minus 2,76%. Nah, bagi teman-teman yang seumpamanya nih ya, seumpamanya mau beli Akra, bisa tunggu saja ketika Akra berhasil breakout 1455 baru bisa dibeli ya. Dalam tanda kutip kalau memang breakoutnya 1455 cukup kuat, volume juga cukup tinggi, demand juga cukup oke, nggak apa-apa, boleh dibeli. Targetnya masih sama di 1605 ya. Itu target untuk Akra. Ini 1475. Bentar ya. Ya, kurang lebih 1600, 1565 ini masih bisa dijadikan target ya. 1500 lah, at least itu masih bisa dijadikan target untuk Akra, oke? Mungkin untuk Akra segitu dahulu sebenarnya masih menarik karena juga masih uptrend. Oke, kita lanjut. Di sini ada saham AGII. Nah, AGI closing di harga 2250. Nih, ya AGI kurang lebih sudah di area 90-nya. Nah, ini kita tunggu kalau memang masih bisa bertahan, bagus berarti. Tapi kalau memang malah breakout EMA 90, nah ini sedikit
mengkhawatirkan dan perlu dipantau untuk KGI. Ya ini targetnya masih bisa jadi di 2420 nih untuk KGI ya. 2420 masih bisa dijadikan target ya. Itu. Jadi target rebound di AGI sebenarnya 2420 masih bisa dijadikan sebagai target rebound after dia hit MA90. Apakah ada potensi AGI lanjut naik menuju 2420? Ya menurut saya masih ada ya. Ini masih golden crossing, volume juga masih stabil. Ya ini bisa dimasukkan ke watchlist untuk AGI. Kita lanjut, di sini ada saham Pegas. Pegas closing di harga 1835 dengan persentase 0,0%. Nah, Pegas ini juga sebenarnya target taking profit pertama kita itu di 1875 ya. 1875 kalau di hit ya congrats, kita berarti sudah hit taking profit pertama untuk signal trading di Pegas ini. Tapi syukur-syukur kalau 1875 berhasil di breakout lanjut naik ya menuju TP kedua di 2160. Ya, Pegas ini ya saya expect dan saya rasa masih kuat lah ya seharusnya untuk menyentuh 1875. At least ya. At least dia bisa menyentuh 1875 sudah berhasil hit taking profit kita. Ini masih running ya, seharusnya masih running untuk Pegas ini, oke? Tapi tetap dipantau kalau kelihatannya sudah sedikit berat untuk naik ya bisa mulai exit atau cut profit. Gitu untuk Pegas, oke ya. Kita lanjut, di sini ada saham Bumi. Bumi closing di harga 169 dengan persentase minus 0,59%. Ya, Bumi juga sudah berhasil hit ya. Ini area 200 berhasil di hit. Memang adanya rejection dan swing high valid. Nah, dengan demikian sebenarnya kita bisa cari itu golden ratio-nya. Ya. Golden ratio di 155 juga sudah berhasil di hit ya. Sudah berhasil di hit. Nah, kalau memang demikian, kita bisa memanfaatkan moving average exponential-nya. Selama Bumi bertahan di garis biru dan garis oranye, ya nggak apa-apa, masih aman. Tapi kalau memang begitu Bumi semuanya harganya turun hingga di bawah EMA 34 ya, garis oranye, di mana posisi sekarang EMA 34-nya itu di harga 159 ya, jadi kalau memang Bumi harganya drop melebihi 159 maka ada potensi untuk lanjut melemah menuju garis EMA 90. Tapi selama bertahan ya nggak apa-apa, boleh di hold. Oke ya. Lanjut, di sini ada saham Excel. Excel sementara masih bergerak sideways ya dengan range 2390, 2420 hingga 2550. Ini kalau saya perhatikan ini ciri nih, ada potensi terjadinya golden crossing ya, berpotensi untuk terjadinya golden crossing. Kalau memang terjadinya golden crossing, target Excel itu di harga 2550 itu masih bisa kepantul di arah sana ya. Jadi kalau teman-teman mau taking profit ya bisa tunggu saja di 2550 baru bisa exit. Ya ini memang masih ada potensi untuk bergerak up ya di Excel ini. Oke, jadi memang masih ada nafas di sini. Untuk Excel sih ya sebenarnya masih bergerak sideways. Selama dia bertahan di atas kotak ungu boleh di hold ya. Lanjut, di sini ada saham Harum. Harum closing di harga 17.30 dengan persentase plus 0,58%. Harum juga kalau saya perhatikan harganya berhasil breakout EMA 90 dan untuk kondisi sekarang ya, pergerakan Harum itu masih di bawah garis EMA 90. Ya, nggak tahu lagi kalau memang dia masih bisa bertahan ya. Kalau saya lihat dari cirinya, ini volumenya meskipun koreksi ya, volumenya masih kecil dan dari kondisi stokastik sudah adanya perlawanan, ada potensi terjadinya golden crossing. Dan bila memang terjadi ya, seumpamanya berhasil terjadinya golden crossing after dia hit 1685, ya ada target target pantulan tuh ya. Entah itu nanti ada potensi mantul di area 1855 atau bisa di kotak ungu. Ya, jadi ada dua pilihan. Kalau memang dia rebound, target pertamanya bisa di 1850 atau di kotak ungu ini. Itu target kalau rebound. Kalau malah breakout, 1685 di breakout ya lanjut turun ke 1575. Gitu ya. Lanjut, di sini ada saham Bird. Bird closing di harga 1390 dengan persentase plus 0,72%. Saya bantu list untuk apa namanya? Support dan resisten kuatnya ya. Ini ada support kuat di harga 1350, ada resisten kuat juga di 1410. Begitu memang 1410 berhasil di breakout, maka ada potensi ya di Bird ini lanjut naik menuju 1485. Tapi menurut saya ini sudah sedikit rawan ya untuk Bird ini. Jadi teman-teman harus bisa ambil kesimpulan kalau memang Bird seumpamanya closingnya atau pergerakan harganya sudah berhasil menembus 1350, maka
seperti ini ada potensi untuk lanjut turun dan force-nya kalau menurut saya juga cukup besar ya. Jadi begitu harganya sudah breakout 13.50 harus sudah exit, harus sudah berani untuk cut loss ya. Karena begitu 13.50 di breakout ini potensi untuk koreksinya jauh lebih dalam. Bisa jadi di 12.35 tuh. Tuh ya. Jadi untuk Bird mungkin segitu dahulu. Kita lanjut. Di sini ada saham SBMA. SBMA closing di harga 242 ya, sementara volume hari ini juga cukup tinggi. Memang ada support ya, secara teknikal itu ada support di area 224, 228 itu ada support ya. Ada support di sana, secara moving average masih bertahan di atas SMA 90, jadi masih bagus. Ya, masih bagus. Secara teknikal sih bisa diperhatikan ya, support terdekat di 228, lalu ada supply area di 260 hingga 272. Kalau breakout supply area Kota Kungu naik lagi ke 314. Secara broker summary untuk SBMA, sorry ya, saya bahas sedikit cepat nih. Ya, saya bahas sedikit cepat untuk SBMA. Ini secara net memang masih ada akumulasi dari pihak BQ, tapi ya volumenya kecil ya, hanya 11.000 lot, rata-rata di 227. Oke. Lanjut, di sini ada saham Aces. Aces closing di harga 510 dengan persentase minus 6,42%. Nah, ini ya. Ini yang sudah kita tunggu-tunggu bahwa Aces ya ada support penting dan critical point di harga 490 420 ya. Nah, ini kalau memang bisa jadi emiten yang under value dan bisa berkembang, bertumbuh ya. Ini bisa jadi multi bagger ya. Nah, tapi yang perlu dilihat ya dari laporan keuangannya. Masih belum saya cek sih untuk laporan keuangan dari Aces ini. Tapi secara teknikal sekilas ada support kuat tuh di area 420 hingga 490. Itu demand area yang cukup kuat ya. Dan bila memang Aces seumpamanya rebound, target reboundnya juga nggak kalah jauh, nggak kalah kecil ya. Maksudnya besar reboundnya karena harganya juga turun sudah cukup dalam. Tapi kalau memang Aces harganya sudah di bawah 420, ini mulai sedikit berbahaya. Ya mulai sedikit berbahaya kalau memang harganya closingnya sudah di bawah 420. Tuh ya. Secara money chart semoga saja bisa dapat gambaran ya. Ini juga sudah cukup jelas nih kalau yang saya tampilkan di layar ini. Oke, untuk Aces mungkin segitu dahulu. Kita lanjut. Di sini ada saham Hope. Hope saya bantu lihat dari eh, broker summary saja ya, karena secara teknikal ya masih gitu-gitu saja. Hope yang akumulasi ada DR, XL, dan PD cuma 6.000 lot, 6.000 lot, 5.000 lot ya. Rata-rata 55, 56, 55. Jadi menurut saya Hope ini masih belum aktif ya sahamnya. Jadi sementara ya masih bergerak stagnan di sana-sana saja dan harus cepat ambil keputusan ya, entah itu mau di hold atau tambah muatan. Lanjut di sini ada saham Land. Untuk Land juga kurang lebih sama seperti Hope ya. Ini secara teknikal sih memang masih turun dan masih strong downtrend. Ya ini sebenarnya gorengan ya. Ini gorengan. Kalau teman-teman kesangkut nggak mau cut loss ya bahaya. Ini kalau kita lihat YP memang masih ada akumulasi 21.000 lot. Rata-rata kurang lebih ya di harga 60. Ada CC juga rata-rata di 60. Ini rata-rata kurang lebih di 60 ya. Untuk perdagangan hari ini di emiten land ini. Ini YP yang bisa dijadikan patokan nih. 21.000 lot untuk perdagangan dan transaksi hari ini. Kita lanjut. Di sini ada saham HTM. HTM ya hari ini closing di harga 380 dengan persentase minus 3%. Sementara secara moving average ya harganya masih di atas moving average eksponensial ya. Masih di atas. Tapi karena juga baru IPO, saya bantu cek untuk broker summary-nya. ATM adanya akumulasi dari pihak PD dan CP ya. PD kurang lebih transaksi hari ini 19.000 lot sudah net dengan rata-rata 395 dan juga untuk CP 10.500 lot ya rata-rata 395. Jadi untuk AATM ini bisa diperhatikan ya dua broker PD dan CP ini. Lanjut di sini ada saham SPMA. Nah, untuk SPMA kita coba cek dari weekly chart ya. Sebentar. Dari weekly chart
Nah, ini sudah berhasil breakout EMA 90 nih. Ini sedikit berbahaya ya. SPMA sudah berhasil breakout EMA 90-nya. Nih, ada target ya di harga 418 tuh. Target koreksi SPMA tuh ya. Ini bisa dicatat. Target koreksi SPMA masih di harga 418. 418, 424 sudah mendekati. Ya, jadi kalau teman-teman bisa sekali pukul di sini, bisa mengembalikan posisi harga, bisa averaging down ya bisa dilakukan. 418 hingga 424 ini menjadi titik rebound ya seharusnya. Nanti bisa dianalisa kembali. Dan tetap disclaimer on ya. Gitu saja untuk SPMA, ini perlu diperhatikan. Lanjut, di sini ada saham RALS. RALS sementara masih bergerak sideways, ada support kuat di harga 550 dan juga ada resisten ya. Resisten di harga berapa ini? 570 juga ada. 595 juga ada. Nah, yang perlu diperhatikan untuk RALS, ini kan reject-reject terus tuh di EMA 90. Kalau memang RALS umpamanya harganya sudah breakout 550 bisa exit, tapi kalau memang masih bisa bertahan di atas 550 ya nggak apa-apa, di hold dulu ya. Jadi untuk RALS sebenarnya key point pentingnya ini di 550 ya. Either kalau teman-teman mau stop loss atau masih hold. Tapi kalau yang mau taking profit sebenarnya ada potensi RALS untuk bergerak ke EMA 90 yaitu di harga 590 itu masih ada. Jadi bisa tunggu dulu ya. Yang penting sih sebenarnya di titik 550 ini jangan sampai di breakout. Oke, lanjut di sini ada saham SLIS. SLIS ya kita bahas secara teknikal saja. Sorry, kita akan bahas secara bandarmologi ya. Karena ya itu secara teknikal masih berantakan. SLIS ya bisa diperhatikan di sini memang masih ada akumulasi dari pihak PD, YP dan CC. Bahkan MG pun juga masih akumulasi. Ya ini sudah net ya transaksinya. PD kurang lebih 1,3 miliar, rata-rata 300, YP kurang lebih 886 juta dengan rata-rata 304. Itu jadi rata-ratanya juga sudah masih rata-rata para broker ini masih di atas 300 di mana closing selis hari ini di harga 296. Jadi rata-rata mereka sudah di atas kalau dibandingkan dengan closing price hari ini. Jadi mungkin segitu dahulu ya pembahasan saya hari ini. Berhubung sekarang juga sudah jam 9 atau setengah 10, akan saya close pembahasannya dan semoga teman-teman bisa melihat dan mereview emiten-emiten yang sudah saya bahas di video ini. Semoga saja bermanfaat. Goodbye.